Halo guys, di sini kami akan memaparkan tugas manajemen yang berjudul kepemimpinan. Tapi sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu Elma Julia Rani Manulang dan saya sendiri Joshua Hutahayan. Baik, masuk kita ke materi. Hakikat kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas, pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Keating, kepemimpinan adalah suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Ada 3 aplikasi penting dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahannya, pemimpin juga dapat mempengaruhi bawahannya. Tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi 2 bidang, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan disebut relationship function. Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu 1. Memulai initiating, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu. 2. Mengatur atau regulating, yaitu tindakan untuk mengatur kegiatan kelompok. 3. Memberitahu atau informasi, yaitu kegiatan memberikan informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. 4. Mendukung atau supporting, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawahan dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. 5. Menilai atau evaluating, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensinya dan untung ruginya. 6. Menyimpulkan atau summarizing, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan, merumuskan gagasan, pendapat dan usul muncul, menyingkat lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut. Lebih lanjut, Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan data kelompok antara lain yaitu 1. Mendorong, yaitu bersikap hangat, bersahabat menerima orang-orang. 2. Mengungkapkan perasaan, yaitu tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok seperti rasa puas, rasa senang, rasa bangga, dan ikut seperasaan dengan orang-orang yang dipimpinnya pada waktu mengalami kesulitan, kegagalan, dan lain-lain. 3. Mendamaikan, yaitu tindakan mempertemukan dan mendamaikan pendapat-pendapat yang berbeda dan menurunkan orang-orang yang bersitegang satu sama lain. 4. Mengalah, yaitu kemampuan untuk mengubah perasaan orang-orang yang dipimpinnya. 5. Memperlancar, yaitu kesediaan membantu mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok, sehingga semua secara ikhlas menyumbangkan dan mengungkapkan gagasan-gagasannya. 6. Memasang aturan main, yaitu tindakan yang menyampaikan aturan dan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Fungsi kepemimpinan. Pendekatan perilaku membahas orientasi atau identifikasi pemimpin.
Aspek pertama pendekatan perilaku kepemimpinan menekatkan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya agar kelompoknya dapat berjalan dengan efektif. Seseorang harus melaksanakan dua fungsi utama. A. Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah. B. Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi pertama menyangkut pemberian saran, informasi dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok dapat berjalan lebih lancar, bersetujuan dengan kelompok lain, penegahan pendapat, dan sebagainya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diamati. Stoner mengatakan bahwa gaya kepemimpinan atau leadership style adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Stoner membagi dua gaya kepemimpinan, yaitu 1. Gaya yang berorientasi dalam mengawasi tugas pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih ditekankan pada pertumbuhan pegawai dan kepuasan pribadi. 2. Gaya berorientasi pada pegawai lain, menekankan pada motivasi ketimbang mengendalikan bawahan. Gaya ini menjalin hubungan persahabatan, saling percaya, dan saling menghargai dengan pegawai yang seringkali diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Gaya kepemimpinan menurut Toha adalah norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Hermaya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan bagian cara mengendalikan bawahan untuk melaksanakan sesuatu. Tipe-tipe kepemimpinan. Dalam setiap realitasnya, bahwa kepemimpinan dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu pembedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Hal sebagaimana menurut G.R. Terry yang dikutip Mamam Ukas, bahwa pendapatannya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu 1. Tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. B. Atau 2. Tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. 3. Tipe kepemimpinan otoriter atau authoritative leadership. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. 4. Tipe kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang melaksanakan tujuan bersama. 5. Tipe kepemimpinan paternalistis atau paternalistic leadership. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. 6. Tipe kepemimpinan menurut bakat atau endogenous leadership. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor, di mana faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh Joseph Reitz tahun 1981 yang dikutip Nanang Fattah sebagai berikut. A. Kepribadian atau personality. Pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. B. Harapan dan perilaku atasan. C. Karakteristik. Harapan dalam perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. D. Kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. E. Iklim dan kebijakan organisasi
mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. F. Harapan dan perilaku rekan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. Dari materi tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan, pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tipe-tipe kepemimpinan pada umumnya adalah tipe kepemimpinan pribadi, kepemimpinan non-pribadi, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan patrialis, kepemimpinan menurut bakat. Di samping tipe-tipe kepemimpinan tersebut, juga ada pendapat yang mengemukakan menjadi 3 tipe antara lain. 1. Otokratis, 2. Demokratis, dan laissez-faire. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pemimpin meliputi kepribadian atau personality, harapan dan perilaku atasan, karakteristik, kebutuhan tugas, iklim dan kebijakan organisasi, dan harapan dan perilaku rekan. Yang selanjutnya bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kesuksesan pemimpin dalam melaksanakan aktivitasnya. Pemimpin yang profesional adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga tercipta susunan kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Demikian pemaparan kami tentang materi kepemimpinan. Jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. See you next time.